Baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Suri, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya Ibu akan ambil daftar hadir. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Terus pertahankan kehadirannya ya. Iya, Ibu. Nah, jadi di sini Ibu akan memulai pembelajaran dengan menunjukkan gambar kepada adik-adik semua. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Panca indera. Benar sekali. Jadi, jika kita mencoba berbagai makanan, memperhatikan suara di sekitar kita, bagaimana bau hujan setelah lama tidak turun, atau menyentuh daun yang halus dan batu yang kasar. Nah, apa sih yang adik-adik rasakan? Kalau makan itu terasa rasa makanannya. Kalau melihat bisa melihat pantangan. Kemudian telinga itu mendengar. Kalau minum untuk mencium. Kalau untuk minum. Iya, benar sekali. Nah, pernah tidak adik-adik bayangkan bagaimana jika rasanya salah satu panca indera kita itu tidak berfungsi? Pernah tidak? Seberapa penting panca indera itu bagi kita untuk belajar dan memahami dunia di sekitar kita? Pernah. Pernah? Ya. Membayangkan bagaimana? Buta, Ibu. Buta, Ibu. Tidak bisa mendengar, Ibu. Pasti sangat susah ya. Ya. Nah, jadi Ibu di sini selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi nama-nama panca indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit dengan benar. Kedua, anak-anak dapat menjelaskan fungsi masing-masing panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, mendecak, meraba, dan dekat. Tiga, anak-anak dapat menyebutkan 5 panca indera manusia dan menjelaskan fungsinya. Keempat, anak-anak dapat memberikan contoh kegiatan sehari-hari yang melibatkan panca indera. Dan yang terakhir, anak-anak dapat melakukan percobaan sederhana yang melibatkan panca indera dan menjelaskan hasilnya. Nah, jadi di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran terkait materi kita pada hari ini, yaitu panca indera. Nah, Ibu minta untuk adik-adik dapat menyimaknya dan dapat mencatat apa yang adik-adik dapatkan dari video ini. Kita akan belajar tentang panca indera. Tahukah kalian, dengan panca indera kita bisa melihat, mendengar, mencium bau, merasakan makanan, bahkan menebak sesuatu. Yuk, kita kenalan satu persatu dengan panca indera kita. Pertama, ada mata, yaitu indera penglihatan. Dengan mata, kita bisa melihat pelangi yang indah, membaca buku, dan menonton film kartun. Mata memiliki bagian penting seperti kornea, iris, pupil, lensa, dan retina yang bekerja sama supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kedua, telinga, yaitu indera pendengaran. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara burung yang berkicau, musik yang ceria, atau nasihat dari dalam tulang. Dalam telinga menangkap suara, dengan telinga bergetar, lalu suara diteruskan sampai ke otak kita. Ketiga, hidung atau indera penciuman. Dengan hidung, kita bisa mencium wangi bunga, aroma makanan, bahkan bau asap. Di dalam hidung, ada saraf penciuman yang mengirimkan informasi bau ke otak. Keempat, lidah, yaitu indera pengecah. Dengan lidah, kita bisa merasa
rasa dan rasa manis, asam, asin, pahit, dan gurih atau umami. Lidah memiliki pintu-pintu kecil yang disebut papila, tempat indera pencap berada. Kelima, kulit, yaitu indera peraba. Dengan kulit, kita bisa merasakan panas, dingin, halus, kasar, atau rasa sakit. Kulit memiliki banyak saraf peraba yang membantu kita mengenali berbagai sentuhan. Jadi, panca indera ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semuanya bekerja sama supaya kita bisa mengenal dunia di sekitar kita. Jangan lupa, kita harus menjaga dan merawat panca indera agar tetap sehat ya. Terima kasih. Baik, jadi adik-adik sudah memperhatikan tadi video tentang materi kita pada hari ini yaitu panca indera. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa hubungan antara panca indera dengan kesehatan kita? Ada yang bisa menjawab hubungan antara panca indera dengan kesehatan diri kita? Nah, saya itu panca indera itu. Dia itu bisa menghirup udara yang segar. Nah, kemudian mulut itu memakan makanan yang bergizi dan sehat. Ya, itu saja dari saya Ibu. Nah, ya betul sekali. Jadi semua indera kita itu, panca indera kita itu berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di mana seperti mata. Nah, jika mata kita kotor nantinya itu akan sakit atau bisa menimbulkan infeksi. Nah, hal itu dapat membahayakan tubuh kita atau penglihatan kita. Bisa-bisa kita tidak bisa melihat nantinya. Nah, jadi adik-adik sudah paham ya? Sudah Ibu. Oke. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Belum ada Ibu, sudah paham Ibu. Oke, bagus sekali. Berikut itu, karena adik-adik sudah melihat video pembelajaran yang Ibu tayangkan, Ibu akan membagi adik-adik menjadi beberapa kelompok. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah adik-adik sudah siap? Iya. Oke. Sebelum itu, Ibu akan membuat kesepakatan dengan adik-adik tentang waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan lembar kerja kelompok ini. Adik-adik mau berapa menit? 5 menit. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja dengan 3 pilihan. Nah, adik-adik dapat mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dan minat yang akan adik-adik pilih. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Jadi kelompok 1 mau yang mana? Kelompok 2 mau yang mana? Kelompok 3 Silakan Ibu. Masa ini Ibu.
kelompok mana dulu yang mau keluar? Kelompok 1 Ibu. Ya, silakan maju kelompok Sulis. Nah, baik, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama itu tulislah nama-nama Pancaindra dan fungsinya. Jadi, yang pertama mata untuk melihat pemandangan dan isi alam. Kemudian hidung untuk bernafas dan menghirup udara. Kemudian telinga itu untuk mendengar. Kemudian lidah atau mulut untuk merasakan rasa makanan. Kemudian kulit itu untuk meraba atau merasakan sesuatu. Oke, jadi nah di sini Ibu mau minta apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompoknya Suis? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Suis. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok biasa. Jadi kami kelompok 2 sedang mengerjakan KPD itu eksperimen rasa atau percobaan sederhana. Yang pertama ada buah, makanan buah, rasanya itu manis, kedua garam, asin, dan jeruk, asam, coklat itu pahit dan manis. Yang kedua eksperimen suara atau pendengaran. Menentuk bunyi, menentuk tempatnya itu meja. Kedua menentuk tempatnya itu tangan. Sudah selesai. Baik, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Belum ada itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, perwakilan Ibu persilakan. Ya. Oke, jadi di sini saya disuruh membuat poster cara merawat panca indera. Jadi disuruh pilih salah satu panca indera. Jadi ibu saya memilih telinga ibu. Jadi saya menggambar telinga dan menggambar. Oke. Jadi posternya itu bertuliskan. Oke, jangan tertawa ya. Ayo rajinlah membersihkan telinga. Oke, jangan tertawa ya. Jadi posternya itu bertuliskan, ayo rajinlah membersihkan telinga agar pendengaran bagus ibu. Oh, oke, mantap, tepuk tangan. Terima kasih kepada setiap kelompok karena sudah dapat menyelesaikan KPD-nya dengan baik serta mempresentasikannya dengan sangat baik. Nah, aku akan menjelaskan kembali tentang panca indera. Jadi, panca indera adalah alat tubuh yang memungkinkan kita merasakan dan memahami dunia di sekitar kita. Ada 5 jenis panca indera utama yang kita miliki, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, setiap indera memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya bekerja sama untuk memberikan informasi yang lengkap tentang lingkungan. Misalnya mata kita, digunakan untuk melihat bentuk, warna, dan ukuran benda. Telinga membantu kita mendengar suara, mulai dari bisikan lembut hingga masuk musik yang keras. Nah, fungsi dan cara panca indera hidup kita memiliki peran penting dalam mencium berbagai aroma, baik itu aroma makanan lezat, bau bunga yang harum, atau bahkan bau asam yang berbahaya.
terprestasikan. Nah, pentingnya merawat panca indera, karena panca indera sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus menjaganya dengan baik. Beberapa cara merawat panca indera adalah dengan menjaga kebersihan, menghindari paparan yang merusak, misalnya suara terlalu keras atau cahaya terlalu terang, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, dengan merawat panca indera, kita dapat memastikan bahwa mereka tetap berfungsi optimal sehingga kita bisa terus belajar bereksplorasi dan menikmati segala keindahan yang ditawarkan dunia. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan memberikan soal evaluasi pada adik-adik. Nah, ini soal evaluasi ini Ibu akan berikan untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang materi yang baru kita pelajari. Kerjakan ya. Ibu sudah. Ya, bisa dikumpulkan juga dengan teman-teman lainnya. Baik, terima kasih anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya Ibu, untuk kesimpulan pelajaran hari ini, saya akan sebutkan bahwa baca indera itu memiliki beberapa fungsi. Nah, contohnya itu seperti talingan. Talingan itu kan berfungsi sebagai pendengar. Kemudian hidung itu fungsinya menghirup udara atau bernafas. Kemudian mulut itu atau lidah yaitu mengunyah dan merasakan rasa makanan. Kemudian itu mata itu fungsinya kan melihat, kemudian melihat lingkungan alam atau melihat yang ada di bumi. Baik, itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan untuk sulit. Coba kalian sedikit menambahkan kesimpulannya. Jadi, panca indera sangat penting bagi manusia untuk menerima informasi dan memahami lingkungan sekitar. Nah, setiap indera memiliki fungsi spesifik dan bekerja sama untuk membantu manusia berinteraksi dengan dunia. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Biar jadi dapat mengisinya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang mengenali hewan sekitar. Nah, adik-adik bisa pelajarinya materi yang telah Ibu berikan barusan? Ya. Sebelum terakhir pembelajaran